Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda padat dan benda cair. Perhatikan penjelasan ibu ya anak-anak. Ibu ada mempunyai spidol sama tempatnya atau wadahnya tuh cangkir. Benda padat kalau dipindah tempatkan, pindah tempatnya tetap bentuknya sama. Kak, ini kan bentuk spidol. Pindah ke dalam cangkir, tetap berbentuk spidol. Pindah lagi ke cangkir yang satunya, tetap bentuknya spidol, tidak berubah. Nah, jadi anak-anak, kalau benda padat itu tidak akan berubah walau dipindah tempatkan. Tempatnya berbeda-beda. Misal ini ibu masukkan ke dalam kotak pensil, tetap menjadi bentuknya seperti spidol. Masuk ke dalam cangkir, tetap bentuknya seperti spidol. Ke dalam cangkir yang satunya lagi tetap seperti spidol. Nah, jadi anak-anak, benda padat itu tidak akan berubah tempat walaupun tempat-tempatnya itu berbeda. Kita letakkan di tempat yang berbeda, tetap. Nah, tetap berbentuk spidol. Nah, anak-anak, lain halnya dengan benda cair. Ini ibu ada mempunyai air. Nah, ibu ada mempunyai air dalam cup ini. Nanti ibu akan tuang ke dalam cangkir. Kita lihat apakah tetap dia bentuknya seperti cup ini lebar ataukah mengikuti bentuk cangkir. Kita tuang ya anak-anak. Nah, ternyata anak-anak, airnya tadi mengikuti bentuk cangkir ibu yang tinggi ini, tidak lagi seperti cup tadi. Nih, seperti cup. Nah, pindah ke cangkir, maka bentuknya seperti cangkir. Lalu kita pindah ke cangkir yang seperti ini anak-anak. Apakah mengikuti ini atau tetap panjang seperti ini? Kita masukkan lagi. Nah, ternyata anak-anak dia mengikuti bentuk cangkir yang ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan perbedaan dari benda cair dan benda padat tadi? Ya, benar anak-anak. Benda cair itu akan bila dipindah tempatnya, misalnya ke cup, akan mengikuti bentuk cup. Kalau dipindah ke cangkir akan bentuknya seperti cangkir, mengikuti tempatnya. Nah, jadi kesimpulannya tadi anak-anak, benda cair itu bila diletakkan di wadah atau tempat yang berbeda, maka bentuknya akan menjadi seperti tempatnya. Misalnya air masukkan ke dalam botol akan mengikuti bentuk botol. Nah, berarti air tadi termasuk benda cair. Kecap kita masukkan ke dalam botol akan mengikuti kecap bentuknya. Tapi kalau akan mengikuti botol bentuknya. Tapi kalau kecap tadi dimasukkan ke dalam piring, maka kecap tadi akan mengikuti bentuk piring. Nah, atau kita punya botol berbentuk boneka, kita masukkan di sana minyak. Nah, minyak itu akan tetap mengikuti bentuk botol yang berbentuk boneka tadi. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, benda cair itu mengikuti bentuk benda cair mengikuti tempatnya. Tapi kalau benda padat tidak mengikuti bentuk tempatnya, dia akan tetap seperti ini. Kecuali nanti diberi perlakuan. Nah, perlakuan seperti apa? Nanti ibu jelaskan lagi. Nah, kita tulis tadi ya anak-anak, bentuk benda padat dan benda cair. Nah, anak-anak, tadi kesimpulannya kita dapat tarik kesimpulan dari percobaan yang sudah kita praktekkan tadi. Bentuk benda padat tetap walau tempatnya berbeda. Tadi ibu masukkan ke dalam cangkir, tetap bentuknya seperti spidol. Spidol ini benda padat. Masuk ke dalam cup tetap seperti spidol. Nah, jadi benda padat itu tetap walau tempatnya berbeda. Nih, ada lagi jepitan rambut, masukkan ke dalam sini, tetap bentuknya seperti jepitan rambut. Masukkan lagi ke dalam cup, tetap bentuknya seperti jepitan rambut, tidak berubah. Nah, tapi kalau benda cair, bentuk benda cair bentuknya mengikuti
tempat atau wadahnya. Nah, bentuknya mengikuti tempat atau wadahnya, jadi berubah. Bentuk benda cair itu berubah-ubah sesuai tempatnya. Nah, benda cair tadi berubah seperti tempatnya, apapun tempatnya. Kalau bentuk botol, benda cair akan membentuk seperti botol. Nah, contoh-contoh benda cair dalam kehidupan sehari-hari anak-anak seperti kecap, terus sirup, bensin, minyak, apalagi ya anak-anak yang cair-cair. Nah, membentuk cair seperti benda cair kalau tidak diberi tempat maka akan berhamburan atau kemana-mana. Nah, tapi kalau benda padat tidak ditempatkan di mana, dia tetap seperti ini. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya benda cair akan berubah bentuknya seperti tempatnya, dan benda padat tidak akan berubah walaupun dipindah-pindah tempatnya. Nah, anak-anak, ada lagi, tapi kalau benda padat itu kalau ingin dirubah bentuknya hanya ada bila diberikan perlakuan seperti dibakar, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Nah, bukan dipindahkan tempatnya. Kalau benda cair bila dipindahkan tempat sudah berubah, tapi kalau benda padat kalau dipindahkan tempat tidak berubah. Nah, anak-anak, kita akan belajar lagi tentang perubahan benda. Nah, misalnya dari cair menjadi beku disebut apa? Kita lanjutkan anak-anak.